Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang filsafat masa abad pertengahan. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Izatul Miskiyah. Yang kedua ada Aat Arik Triatmaja. Yang ketiga ada Nikmatul Khairiyah. Yang keempat ada Dea binti Lika Wulandari. Filsafat Barat abad pertengahan pada tahun 479 sampai 1492 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad gelap, karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Para ahli fikir saat itu tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakannya akan mendapatkan hukuman berat. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar larangan tersebut, dan mereka dianggap orang murtad, dan kemudian diadakan pengejaran atau inkuisisi. Pengejaran terhadap orang-orang murtad ini mencapai puncaknya pada saat Paus Innocentius III di akhir 12. Dan yang paling berhasil dalam pengejaran orang-orang murtad ini di Spanyol. Pada awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu pada waktu itu terhambat. Hal ini disebabkan karena pada abad ke-6 dan ke-7 adalah abad-abad yang kacau. Karena pada waktu itu adanya perpindahan bangsa-bangsa yang masih belum beradab terhadap kerajaan Romawi sampai kerajaan tersebut runtuh. Pada perkembangan peradaban yang kacau ini, mungkin ada yang berkembang pada peradaban yang baru di bawah pemerintahan Karel Agung pada tahun 742 sampai 814 Masehi. Yang memerintah pada awal abad pertengahan di Eropa mungkin ada ketenangan di bidang politik. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah suatu perkumpulan bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar larangan tersebut dan mereka dianggap orang murtad dan kemudian diadakan pengejaran atau inkuisisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik abad pertengahan. Menurut Herman, pada zaman ini dikenal dengan aliran filsafat patristik dan skolastik berdasarkan teos. Filsuf terkenal pada masa ini yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas yang memunculkan ajaran Thomisme. Selain itu, juga terkenal filsuf-filsuf muslim pada masa keemasan pada abad pertengahan, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Ghazali yang menunjukkan hubungan mata rantai dengan sejarah filsafat Yunani atau adanya semboyan mitos, logos, theos. Thomas Aquinas merupakan murid dari Albertus Agung yang mengembangkan pemikiran Aristoteles. Yang pertama, periode patristik. Patristik berasal dari bahasa Latin patris yang berarti bapak-bapak gereja. Adalah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajaran tentang Tuhan, manusia, dan etiknya. Untuk menyebarkannya, mereka menggunakan filsafat Yunani dan mengembangkannya, khususnya mengenai soal-soal tentang kebebasan manusia, kepribadian, kesusilaan, sifat Tuhan. Tokoh yang terkenal pada abad ini adalah Tertullianus 160 Masehi sampai 222 Masehi, Origenes 185 Masehi sampai 254 Masehi, Agustinus 354 Masehi sampai 430 Masehi. Pengaruh besar pada zaman ini muncul pada kedua sampai abad ke-7, dicirikan dengan usaha keras Bapak Gereja untuk mengartikulasikan, menata, dan memperkuat isi ajaran Kristen. Yang kedua, periode skolastik. Zaman ini dimulai sejak abad ke-9. Para tokoh skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung.
Dengan demikian, skolastik menunjuk kepada suatu periode di abad pertengahan ketika banyak sekolah didirikan dan banyak pengajar ulung bermunculan. Namun, kata skolastik juga menunjuk pada suatu metode tertentu, yakni metode skolastik. Zaman skolastik memiliki dua periode. Yang pertama, periode skolastik awal, 800 Masehi sampai 120 Masehi, ditandai dengan pembentukan metode yang lahir karena hubungan erat antar agama dan filsafat. Misalkan, pembuktian Tuhan berdasarkan rasio murni, jadi tanpa berdasarkan kitab suci Anselmus dan Canterbury. Logika Aristoteles diterapkan pada semua bidang pengkajian ilmu pengetahuan dan metode skolastik. Yang kedua, periode puncak perkembangan skolastik, abad ke-13, dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tokoh atau filosof yang hidup pada masa abad pertengahan. Tokoh atau filosof yang hidup pada masa abad pertengahan adalah yang pertama, Plotinus pada masa 204 Masehi sampai 270 Masehi. Plotinus adalah filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ia mengajukan teori emanasi yang terkenal. Teori ini diikuti oleh banyak filosof Islam. Teori itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan Thales kira-kira 8 abad sebelumnya. Apa bahan alam semesta ini? Plotinus menjawab, bahannya Tuhan. Filsafat Plotinus kebanyakan bernapas mistik. Bahkan tujuan filsafat menurut pendapatnya adalah mencapai pemahaman mistik. Permulaan abad pertengahan barangkali dapat dikatakan dimulai sejak Plotinus. Karena pengaruh agama Kristen kelihatannya sangat besar, filsafatnya berwatak spiritual. Secara umum, ajaran Plotinus disebut Plotinisme atau Neoplatonisme. Jadi, ajaran Plotinus tentulah berkaitan erat dengan ajaran Plato. Pengaruhnya jelas sangat besar. Pengaruh itu ada pada teologi Kristen, juga pada Renaissance. Kosmologi Plotinus cukup tinggi, terutama dalam kedalaman spekulasinya dan daya imajinasinya. Tokoh yang kedua yaitu Augustinus. Pada masa 354 Masehi sampai 430 Masehi. Augustinus lahir pada tanggal 13 November 354 Masehi di Tagaska, Numidia, yang sekarang dikenal dengan Algeria. Ayahnya bernama Patricius adalah seorang pejabat pada Kekaisaran Romawi yang tetap kafir sampai kematiannya pada tahun 370 Masehi. Ibunya Monica adalah penganut Kristen yang amat taat. Tokoh yang ketiga yaitu Boethius. Boethius adalah filosof yang semasa dengan Augustinus dan memiliki gaya yang hampir serupa. Bukunya yang berjudul The Consolation of Philosophy merupakan buku filsafat yang klasik. Selain buku itu, ia juga menulis karya-karya yang berpengaruh pada abad pertengahan. Ia dikatakan sebagai penemu quadrium yang merupakan bidang studi pokok pada abad pertengahan. Ia dianggap sebagai filosof skolastik yang pertama karena ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahulu kepada agama. Tokoh yang keempat yaitu Anselmus pada masa 1033 Masehi sampai 1109 Masehi. Merupakan salah satu tokoh filsafat di abad pertengahan. Anselmus lahir di Aosta, Burgundi, yang sekarang ini dikenal dengan nama daerah Italia Utara. Nama aslinya adalah Anselmo de Aosta. Ayahnya bernama Gundulf de Candia, sedangkan ibunya bernama Ermenbega of Geneva. Anselmus dikenal sebagai bapak tradisi skolastik dan uskup besar Archbishop di Canterbury dari tahun 1093 Masehi hingga meninggal. Ketertarikannya pada bidang filsafat adalah argumentasi logis yang menyangkut monologion dan proslogion. Monologion merupakan soliloquy atau berbicara pada diri sendiri, sedangkan proslogion adalah diskurs atau berwacana.
Keduanya memberikan argumentasi yang bertujuan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Tokoh yang terakhir yaitu Thomas Aquinas. Pada masa 1225 Masehi sampai 1274 Masehi. Hanya ada dua kekuatan yang menggerakkan gemuruhnya dunia, agama dan filsafat. Aquinas membicarakan kedua-duanya, hakikat masing-masing, serta hubungan keduanya. Ketertarikan pemikirannya dengan Augustinus yang hidup hampir 1000 tahun sebelumnya cukup jelas. Augustinus juga membicarakan agama dan filsafat, hakikat serta hubungan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan. Yang pertama yaitu Plotinus. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya, Plotinus adalah filsuf pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Di dalam teorinya ini, ia memiliki pandangan mistis yang dimana filsafat mempunyai ciri-ciri tersendiri. Yang pertama yaitu metafisika Plotinus. Dalam berbagai hal Plotinus memang bersandar pada doktrin-doktrin Plato. Sama dengan Plato, ia menganut realitas idea. Pada Plato, idea itu umum, artinya setiap jenis objek hanya ada satu idenya. Sedangkan menurut Plotinus, idea itu partikular, sama dengan kehidupan partikular. Nah, di dalam metafisika Plotinus ini ada beberapa realitas. Yang pertama yaitu Tuhan. Tuhan adalah Tuhan dalam pandangan Philo, yaitu suatu realitas yang tidak mungkin dapat dipahami melalui metode sains dan logika. Ia berada di luar eksistensi, di luar segala nilai. Yang esa itu adalah puncak semua yang ada, yaitu cahaya di atas cahaya. Kita tidak mungkin mengetahui esensinya. Ia adalah pencipta sesuatu yang ada. Mereka merasa memiliki pengetahuan, keahlian, juga tidak akan dapat merumuskan apa ia itu sebenarnya. Yang kedua yaitu the mind atau nous, adalah gambaran tentang yang esa dan di dalamnya mengandung idea-idea Plato. Idea-idea itu merupakan bentuk asli objek-objek. Sedangkan kandungan nous adalah benar-benar kesatuan. Untuk menghayatinya kita perlu melakukan perenungan. Yang ketiga yaitu the soul atau psike, merupakan arsitektural dari bentuk jiwa yang dimana di dalam jiwa tersebut terdapat beberapa ciri intelektual dalam jiwa manusia. Yang pertama yaitu percaya adanya reinkarnasi, dan yang kedua adalah irasional. Selanjutnya yaitu tentang jiwa. Menurut Plotinus, jiwa adalah kekuatan ilahi. Jiwa merupakan sumber kekuatan alam semesta, berada di dalam jiwa dunia. Jiwa tidak dapat dibagi secara kuantitatif karena jiwa itu adalah sesuatu yang satu tanpa dapat dibagi. Selanjutnya yaitu Agustinus. Ajaran Agustinus dapat dikatakan berpusat pada dua pool, Tuhan dan manusia. Ia yakin benar bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran. Karena itu ia menolak skeptisisme. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala jenis atau kategoris. Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna, dan tidak dapat diubah. Tuhan itu kuno, tapi selalu baru. Tuhan adalah suatu kebenaran yang abadi. Selanjutnya yaitu Boethius. Ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahulu kepada agama. Menurutnya, kebudayaan Latin, tumbuhnya materialisme agama, munculnya feodalisme, invasi besar-besarnya, munculnya supranaturalisme baru, semuanya merupakan faktor yang dapat menghasilkan kekosongan intelektual. Semua ilmuwan pada masa Boethius lebih tertarik pada teologi daripada filsafat, dan mereka mempertahankan dogma-dogma Kristen. Yang selanjutnya yaitu Anselmus. Di dalam filsafat Anselmus kelihatan iman merupakan tema sentral pemikirannya. Iman pada Kristus adalah yang paling penting
sebelum yang lain. Dari sini dapatlah kita memahami pertanyaannya. Credo ut intelligent, believe in order to understand, atau percayalah agar mengerti. Ungkapan itu menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Ia pun mengatakan wahyu harus diterima terlebih dahulu sebelum kita mulai berpikir. Di sini Anselmus mencoba memberikan dua cara untuk membuktikan bahwa Allah atau Tuhan itu memang ada. Yang pertama, melihat adanya hal-hal yang terbatas, yang mengandaikan adanya hal-hal yang tidak terbatas. Demikian juga halnya dengan yang besar secara relatif, mengandaikan juga adanya hal-hal yang besar secara mutlak. Yang ada secara mutlak yaitu Allah. Yang kedua yaitu penguraian. Menurut Anselmus, apa yang kita sebut Allah memiliki suatu pengertian yang lebih besar dari segala sesuatu yang kita pikirkan. Apabila kita berbicara tentang Allah, yang kita maksudkan ialah suatu pengertian yang lebih besar daripada apa saja yang dapat kita pikirkan. Dengan begitu, pengertian Allah yang ada di dalam rumusan pemikiran kita adalah sesuatu yang ada di atas segala-galanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah ucapan, salah kata, dan salah penulisan, mohon dimaklumi. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.